لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ويا عباد الله أوصيكم بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتي السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشهيدين. Puji syukur kita sanjungkan kehadirat Allah atas nikmat yang ditucurkan ke hadapan kita semua. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kehadiran pembawa pelita Islam, junjungan agung baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat serta para pengikutnya hingga di akhir zaman. Marilah kita bersama-sama senantiasa meningkatkan ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam arti yang sesungguhnya, imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi, senantiasa melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin muslimat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Tidak terasa bulan yang penuh dengan keberkahan telah berlalu. Bulan di mana pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Benar-benar telah meninggalkan kita pada pagi hari ini. Selama 1 bulan lamanya kita telah menunaikan puasa, sehingga saatnya kita merayakan kemenangan ini dengan bermaaf-maafan. Mudah-mudahan setelah kita menunaikan ibadah puasa, kita akan mendapatkan predikat takwa yang menjadi orientasi utama rukun Islam yang keempat ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Sementara di sisi lain, ketika Allah mensyariatkan ibadah puasa, Allah menegaskan, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Semoga ibadah Ramadan yang kita jalani membuat kita terbiasa melaksanakan amal soleh seperti yang biasa kita lakukan di bulan-bulan Ramadan yang telah kita jalani. Setidaknya ada 4 kesolehan yang harus tetap kita jaga setelah Ramadan berpisah dengan kita semua. Yang pertama adalah kesolehan individual. Hal ini juga sering disebut kesolehan pribadi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, di mana bulan suci Ramadan harus menjadikan kita sebagai pribadi yang soleh dalam beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena selama kita berada di bulan suci Ramadan, kita telah melaksanakan aneka ragam ritual ibadah seperti melaksanakan ibadah puasa, melaksanakan sholat tarawih, melaksanakan tadarus Al-Quran, melaksanakan i'tikaf, qiyamul lail, buka bersama, dan begitu seterusnya. Aneka ragam usaha kita dengan amal-amal saleh
harapan kita memiliki kesolehan pribadi antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam sabdanya, al-jannah mustaqatun ila arba'atin nafarin, talil Quran wa hafidil lisan wa mut'imil ji'an wa sha'imin fi syahr Ramadan. Surga sangat rindu terhadap 4 golongan manusia. Yang pertama adalah orang yang terbiasa membaca Al-Quran. Yang kedua adalah orang yang senantiasa menjaga lisan. Yang ketiga adalah orang yang senantiasa berbagi makanan. Dan yang keempat adalah orang-orang yang senantiasa melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Maka setidaknya parameter bahwa kita menjadi orang-orang yang saleh setelah kita melewati bulan suci Ramadan, setidaknya amalan-amalan yang baik yang selama di bulan suci Ramadan telah kita lakukan harus terus kita jaga meskipun Ramadan barangkali telah berpisah dengan kita. Salah satu indikatornya semangat kita untuk terus membaca Al-Quran, semangat kita untuk terus berbagi, bersedekah dalam bentuk makanan dan yang lainnya, serta berusaha untuk menjaga lisan kita dari segala hal yang menimbulkan mafsadat dan merugikan kepada orang lain. Begitu juga indikator bahwa kita menjaga kesolehan dalam diri kita, salah satunya adalah membiasakan puasa-puasa sunnah pada saat kita berada di luar bulan suci Ramadan, seperti puasa 6 hari di bulan Syawal, seperti puasa Senin dan Kamis, seperti puasa pada Ayyamul Bid, dan puasa-puasa sunnah yang lainnya. Kemudian yang kedua, yang harus kita jaga pasca Ramadan adalah menjaga kesolehan dalam kehidupan berumah tangga. Kesolehan dalam rumah tangga akan menjamin ketenangan dan kebahagiaan dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Rumah tangga akan bahagia ketika menjadi seorang suami yang soleh dan istri yang solehah, ketika menjadi anak yang soleh dan solehah, serta menjadi orang tua yang baik terhadap kerabat. Baginda Nabi Muhammad SAW adalah sosok teladan yang terbaik untuk kita, telah memberikan satu arahan kaidah dalam kehidupan berumah tangga, di mana baginda Rasulullah Muhammad SAW menegaskan dalam sabdanya, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, dan akulah adalah orang yang paling baik di antara kalian terhadap keluarga. Maka jelas apa yang disabdakan baginda Rasulullah Muhammad SAW ini menunjukkan kehadapan kita bahwasanya salah satu indikator bahwa orang itu adalah orang yang soleh adalah orang yang soleh dalam membangun kehidupan berumah tangganya. Maka kesolehan dalam rumah tangga akan terwujud ketika seorang suami menjalankan kewajibannya kepada sang istri, dan sebaliknya seorang orang tua menjalankan kewajibannya terhadap anaknya, dan begitu sebaliknya. Oleh karena itu, kita sebagai kepala rumah tangga seorang suami, di satu sisi kita punya kedudukan yang amat mulia dalam pandangan Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwasanya kaum laki-laki yakni para suami itu menjadi pemimpin bagi kaum perempuan. Akan tetapi di sisi lain kita punya tanggung jawab yang dibebankan oleh Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka istri-istri itu dengan cara yang paling baik. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa di satu sisi kita punya hak sebagai suami, tapi di sisi lain kita punya kewajiban yang harus kita tunaikan kepada istri. Begitu juga seorang istri, di satu sisi dia punya hak dari suaminya, tapi di sisi yang lain dia ada kewajiban yang harus ditunaikan kepada suaminya. Begitu juga di dalam Al-Quran kita bersama-sama diajarkan bagaimana pola hubungan antara orang tua terhadap anak-anaknya. Di satu sisi kita sebagai orang tua punya kedudukan yang amat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala,
di mana doa kedua orang tua adalah doa yang tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anaknya. Tapi di sisi lain, kita sebagai orang tua punya tanggung jawab untuk melindungi, mengayomi, dan memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Begitu juga kita sebagai seorang anak. Di satu sisi kita punya hak untuk mendapatkan perlindungan, pengayoman, dan didikan dari kedua orang tua kita. Tapi di sisi lain, Al-Quran mengamanahkan kepada kita semua punya kewajiban yang harus kita tunaikan kepada kedua orang tua kita. Oleh sebab itu, bersempena dengan Idul Fitri ini, ada kesempatan bagi kita. Barangkali selama kita mengarungi kehidupan rumah tangga, ada kesalahan kita sebagai seorang suami terhadap istri. Begitu juga kita sebagai seorang istri, mungkin kita punya kesalahan kepada suami. Maka di saat Idul Fitri yang mulia ini, kesempatan kita bersama-sama untuk memperbaiki hubungan suami istri dengan cara kita saling memaafkan satu sama lain dalam kehidupan rumah tangga. Kalau kita belum mampu menjadi suami istri yang terbaik dalam kehidupan kita, begitu juga pola hubungan antara kita, antara orang tua terhadap anak, begitu juga antara anak dengan kedua orang tuanya. Maka adalah kesempatan bagi kita semua untuk saling memaafkan di hari raya Idul Fitri yang mulia ini. Dan terkhusus bagi kita yang barangkali ayah ibu kita hari ini sudah tidak ada, maka kita titipkan seuntai doa untuk ayah ibu kita yang ada di alam kubur, alam barzah, dengan harapan semoga Allah terima seluruh amal baiknya, Allah maafkan segala kesalahannya, Allah ampunkan segala dosa-dosanya, Allah terangi kuburnya, dan Allah berikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah manifestasi memahami kesalehan dalam membangun kehidupan keluarga atau dalam mahligai rumah tangga. Kemudian yang ketiga, kita mesti membangun kesalehan sosial. Seorang muslim tidak hanya harus menjaga hubungan dengan Allah yang kita kenal dengan istilah hablum minallah, tapi di sisi lain seorang muslim berkewajiban untuk menjaga bagaimana membangun hubungan sosialnya terhadap sesama manusia. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, "Duribat alaihimud dillatu aynama thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas." Akan ditimpakan kehinaan kepada siapapun dan dimanapun berada, kecuali dia membangun dua hubungan baik. Pertama, membangun hubungan dengan Allah. Yang kedua, membangun hubungan terhadap sesama manusia. Dan pada bulan suci Ramadan yang mulia ini, kita bersama-sama sungguh tidak hanya dididik untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah, tapi di sisi lain, di saat kita di bulan suci Ramadan, Allah juga sedang mendidik kepada kita untuk memiliki hablum minan nas yang baik terhadap sesama manusia. Hal itu diwujudkan dengan aktivitas kita bersama-sama melaksanakan buka bersama, menggelar sahur bersama, kita laksanakan salat tarawih bersama, kita membagikan zakat kepada fakir miskin, anak yatim, dan orang-orang yang berhak menerimanya. Dan begitu seterusnya, termasuk pagi hari ini kita gelar salat Id. Di sini kita bersama-sama, dan setelah ini kita saling bermaaf-maafan satu sama lain. Itu semua tidak ada lain adalah bagian proses untuk mengasah bagaimana membangun hubungan sosial yang baik terhadap kita sesama manusia. Oleh karena itu, baginda Rasulullah Muhammad SAW juga menegaskan kehadapan kita semua bahwasanya indikator muslim yang baik bukan hanya dilihat bagaimana dia membangun hubungan kepada Allah, tapi di sisi lain bagaimana dia menjalin hubungan terhadap sesama manusia. Baginda Rasulullah Muhammad SAW menegaskan dalam sabdanya, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim adalah orang yang sanggup menjamin keselamatan orang-orang muslim yang lainnya dari gangguan lisan dan tangannya. Hal ini mengandung makna kehadapan kita semua bahwa seorang muslim dalam membangun hubungan sosial harus bisa memberikan jaminan kemanfaatan terhadap sesama manusia dan tidak mendatangkan kerugian, madarat yang merugikan kepada manusia yang lainnya. Oleh karena itu, baginda Rasulullah Muhammad SAW dalam hadis yang lain juga mengingatkan kepada kita
Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik. Jika tidak bisa, maka hendaklah dia diam. Ini adalah petunjuk-petunjuk yang mulia yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW kepada kita. Betapa pentingnya membangun kesolehan sosial kita terhadap sesama manusia. Oleh karena itu, pada suatu ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW pernah bertanya pada sejumlah sahabat Nabi, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Sejumlah sahabat Nabi menjawab, "Orang yang bangkrut dari kami ya Rasulullah adalah orang yang tidak punya harta dan tidak punya modal usaha lagi." Maka kata Rasulullah, "Bukan itu." Lalu siapa ya Rasulullah? Baginda Rasulullah Muhammad SAW menegaskan, orang yang bangkrut atau yang paling di antara kalian, orang yang kelak datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya dan ibadah yang lainnya, tapi belum sempat pahala diterimanya. Lalu satu demi satu manusia yang dulu di dunia pernah dizalimi datang memberikan kesaksian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang satu di antara mereka mengatakan, orang ini orang yang baik, tapi sungguh dia pernah mencaci maki ini. Yang satu lagi mengatakan, orang ini dulu pernah memfitnah ini, orang ini dulu pernah memukul orang ini, orang ini dulu pernah mengambil hartanya orang ini dulu pernah mengalirkan darahnya orang ini. Maka satu demi satu manusia meminta keadilan kehadapan Allah atas manusia ini. Apa kemudian yang terjadi? Lalu dengan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seluruh pahala-pahala yang dimiliki dari amal ibadah yang dia usahakan selama hidup di dunia, lalu dibagikan satu demi satu pada orang yang dulu pernah disakiti, dizalimi, dianiaya, diambil hartanya oleh orang yang lain. Oleh karena itu, dan kemudian disisakan dalam hadis Nabi, seandainya seluruh pahalanya telah habis dibagikan pada orang-orang yang telah berbuat salah kepadanya, tapi masih ada banyak orang yang menuntut keadilan di hadapan Allah atas kesalahan dia terhadap sesama manusia, maka dengan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ujungnya adalah dosa-dosa orang yang pernah disakiti, dosa-dosa orang yang pernah dizalimi, dosa-dosa orang yang pernah dia berbuat salah kepadanya, kemudian diambil alih oleh Allah, lalu ditimpakan kepada orang ini, menyebabkan kemudian orang ini banyak dosanya, lalu kemudian dilemparkan oleh Allah masuk ke dalam neraka. Inilah yang menurut Rasulullah orang yang paling bangkrut di tengah kehidupan kita. Berapa lama dia sholat, berapa banyak dia zakat, infak, sedekah, berapa kali dia haji dan umrah, begitu seterusnya. Maka pahala itu sirna disebabkan karena buruknya orang ini berinteraksi sosial terhadap sesama manusia. Kemudian yang terakhir, bahwa pasca Ramadan kita mesti menjaga untuk membangun kesolehan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai seorang muslim yang baik, ia dituntut untuk taat kepada perintah Allah, perintah Rasulullah Muhammad SAW, dan juga Allah menitahkan kepada kita untuk mentaati terhadap ulil amri di tengah-tengah kehidupan kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan taatlah kepada ulil amri di tengah-tengah kalian. Oleh sebab itu, dalam kehidupan beragama kita bersama-sama diajarkan bahwa ketaatan kita dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara kepada pemimpin yang diangkat secara sah dalam perspektif Islam menjadi satu tanggung jawab yang harus kita tunaikan.
Selama seorang pemimpin tidak memerintahkan kepada pada perbuatan syirik dan maksiat, seorang manusia berkewajiban mentaati terhadap para pemimpinnya. Baginda Rasulullah Muhammad SAW menegaskan dalam sabdanya, "Man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man asani faqad asallah, wa man yutin amira faqad ata'ani, wa man yasil amira faqad asani." Barang siapa yang taat kepada, maka sungguh dia taat kepada Allah. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada, durhaka kepada, maka sungguh dia durhaka kepada Allah. Barang siapa yang taat kepada amir, pada pemimpin, maka sungguh dia telah taat kepada. Tapi barang siapa yang durhaka kepada pemimpin, maka dia telah durhaka kepada. Oleh karena itu dalam kaidah Islam, kita bersama-sama berkewajiban mentaati para pemimpin kita, senyapa mereka berada di jalan yang benar dan tidak menitahkan kepada kita untuk berbuat dosa, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita bersama-sama mari kita menjaga keutuhan, kesatuan, persatuan dan kesatuan di antara kita semua dalam kerangka untuk mewujudkan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah puasa kita di Ramadan ini menghantarkan kita semua menjadi pribadi-pribadi yang soleh secara pribadi antara kita dengan Allah, menjaga kesolehan dalam membangun kehidupan rumah tangga, menjaga kesolehan dalam kehidupan sosial terhadap sesama manusia, dan juga membangun kesolehan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa qul bighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhdina wa maulana Muhammad.